Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Prasetyo, NPM 1901011176 dari kelas G. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan Pembelajarannya. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama, yakni bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Oke, munculnya era industri 4.0 mengubah paradigma dari berbagai sektor, khususnya pendidikan sendiri. Dari mana pada masa sebelumnya, ya, yang jika pendidikan itu dilaksanakan secara klasik hanya dilakukan di ruang kelas, maka di era industri 4.0 ini mengartikan pendidikan tidak lagi hanya berkutat atau kegiatannya hanya dilakukan di ruang kelas, namun belajar tanpa batas waktu dan tempat. Oke, konsep pendidikan 4.0 ini sangatlah berbeda dari pendidikan pendidikan klasik, ya, terutama dalam hal tujuannya, di mana nilai tidak lagi menjadi konsen ataupun fokus pertama dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Akan tetapi tujuan dari pendidikan itu yakni untuk mengubah ataupun meningkatkan skill, kompetensi, kreatif, dan tingkat kritis dan keterampilan pada peserta didik. Oke, di sini saya ada beberapa faktor terkait dengan pendidikan 4.0. Yakni yang pertama, asemen kompetensi minimum. Ya. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah peserta didik diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numeriknya. Nah, fokusnya bukanlah sebanyak apa peserta didik mampu mendapatkan nilai yang tertinggi, melainkan bagaimana peserta didik dapat berpikir kritis, terampil, kreatif, dan memiliki kemampuan yang kognitif, ya, pada karakternya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yakni survei karakter. Ya, cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintahan mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Mahal sekali ini. Karena pendidikan adalah tempatnya untuk mencari ilmu. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia ataupun penduduknya yang berbeda-beda, dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator tetap. Kemudian pada konsep survei karakter, pemerintahan akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan pada tingkatan dasar, menengah, pertama hingga menengah akhir. Kemudian bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistemnya, ya. Ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap. Kemudian pendidikan itu tidak hanya tentang peran guru, melainkan harus dilihat juga tentang survei ataupun kondisi infrastrukturnya. Nah, dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap pendidikan ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, yakni perluasan penilaian hasil belajar. Nah, mungkin sudah kita ketahui bahwasanya penilaian pada umumnya pendidikan saat ini adalah melalui penilaian ataupun berupa angka. Setiap peserta didik yang memiliki angka tinggi maka dia akan berhasil dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, berbeda halnya dengan pendidikan 4.0 ini. Pada konsep tujuannya yakni yang paling utama adalah meningkatkan daya karakter ataupun keterampilan kreativitas dan kepribadian peserta didik. Sehingga penilaiannya tidak diambil saja melalui nilai yang tertinggi, melainkan bisa dengan menggunakan penilaian seperti magang, pertukaran pelajar, kemudian asistensi pengajar di satuan pendidikan, dan penelitian, proyek kemanusiaan, kemudian ada juga kegiatan kewirausahaan dan praktek lapangan yang lainnya. Nah, dari situ diambillah nilai, ya,
di mana guna untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan, karakter, dan kepribadian setiap peserta didik. Oke, lanjut yang keempat, yakni pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Oke. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik di Indonesia, pemuda di Indonesia. Oleh karena itu, ya, pemerintahan harus membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi peserta didik yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 ini adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan Indonesia. Sebab pada tahun 2030 kelak ya, akan menjadi puncak bonus demografi, di mana Indonesia dengan 65% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan puncak demografi bonus demografi tersebut. Oke, itu tadi pertanyaan yang pertama. Kemudian selanjutnya ya pertanyaan kedua, apa perencanaan pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Oke. Mungkin kita ketahui bahwasanya pendidikan saat ini hanya mengandalkan tatap muka, ya, secara tatap muka di ruang kelas ataupun terbatas di dalam ruang kelas. Sedangkan 4.0 ini menawarkan pendidikan yang dimana tidak ada tanpa batas waktu dan tempat. Oke, rancangan pembelajaran Al-Quran hadis harus dapat selaras dengan perkembangan zaman dan tidak tertinggal jauh dari pembelajarannya. Jadi pembelajarannya, rancangannya tidak tertinggalan, tidak hanya tatap muka saja, tetapi kan ada penggabungan antara pendidikan di era 4.0 ini. Oke. Berdasarkan hal ini, ya, sebuah inovasi metode baru dalam pembelajaran Al-Quran sangat diperlukan, seperti menggunakan metode Lafaziyah yang berusaha menerjemahkan ayat Al-Quran per kata. Kemudian dengan menggunakan metode Lafaziyah, ya, ini misalnya peserta didik tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi juga mengetahui apa makna dari ayat yang telah dibaca. Kemudian di samping inovasi metode baru, sang pendidik juga harus memperhatikan kolaboratif pembelajaran yang bersifat e-learning, yaitu dengan menggunakan multimedia. Ya. Dengan menggunakan multimedia, pendidik tidak lagi harus memantau siswa itu secara langsung di ruang kelas, seperti itu. Sehingganya proses pendidikan pun dudul. Oh, gitu sih. Lah kuwi lho kan kono isan. Bagi. Nah, terus. Oke, hop. Banyak tuh orang tukang LCD kan. Oke. Lanjut ya. Dengan menggunakan multimedia, pendidikan tidak lagi harus memantau siswa satu persatu dalam menerjemahkan ayat Al-Quran yang dipelajarinya, tetapi cukup dengan menggunakan multimedia melalui LCD dengan layar lebar, sehingga dengan ringkas guru dapat memantau peserta didik secara universal. Kemudian juga bisa menggunakan cara menghafal, sehingga peserta didik tidak hanya mengamami namun menghafalnya. Selain itu, pendidik juga bisa menggabungkan antara pembelajaran tatap muka dengan daring. Jika tatap muka diberikan untuk memberikan materi seperti proses pelafadzan, makhraj dulu tentang Al-Quran, bagaimana memfahami Al-Quran yang baik. Nah, itu perlu adanya tatap muka, karena jika tidak tatap muka akan sulit peserta didik untuk memahaminya. Tapi untuk proses pesertaan hafalan, pemberian penerjemahan itu bisa menggunakan multimedia ataupun secara daring. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan yang kedua. Lanjut yang pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Oke. Ini sebuah tantangan ya, di era pendidikan 4.0 ini yang belum pernah dihadapi oleh pendidik ataupun peserta didik pada umumnya. Oke. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya dengan memperhatikan indikator-indikator kompetensi dasarnya. Ketika sudah memperhatikan hal tersebut, maka dengan mudah menentukan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan pendidikan di era 4.0. Seperti ya, strategi yang mengharuskan ya peserta didik untuk dapat aktif
dalam pembelajarannya, dapat menuangkan ide gagasannya dan secara langsung dapat mempraktekannya. Ya, seperti metode diskusi, kemudian strategi diskusi, kemudian listening team ataupun yang lainnya, yang dimana peserta didik diajak untuk aktif ya dalam pembelajarannya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut yang pertanyaan keempat. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Oke. Mungkin banyak sekali ya media atau media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya. Seperti media WhatsApp, Al-Quran, kemudian e-learning, Google Classroom, kemudian ada lagi Telegram. Nah, itu banyak sekali yang bisa dapat digunakan dalam pembelajaran hal tersebut. Tergantung sang pendidik dapat menerapkan yang mana. Kemudian sedangkan untuk proses dalam pembelajarannya itu sendiri mungkin bisa mengirimkan audio, kemudian mengirimkan animasi-animasi, kemudian juga bisa mengirimkan film ataupun yang lainnya melalui WhatsApp, Google Classroom atau media pembelajaran itu, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan aktif dan dapat menjadikan peserta didik itu kreatif ataupun berusaha untuk mempelajari secara sendiri gitu. Dan melalui animasi ataupun audio yang diberikan oleh sang pendidik. Nah, mungkin berikut adalah gambaran media pembelajarannya. Dengan begitu ya, pembelajaran Al-Quran tidak lagi menjenuhkan atau membosankan ya, karena sudah banyak media pembelajaran yang membuat pembelajarannya itu lebih asik gitu. Tapi justru membangun kreasi, inovasi, produktif dan keaktifan peserta didik dalam mempelajari Al-Quran. Nah, gitu tadi. Jadi semakin banyak media ya, semakin banyak media saat ini dapat mengubah ataupun menjadikan pembelajaran Al-Quran hadis itu semakin menarik dan inovatif gitu. Oke, nah lanjut ya, ini pertanyaan kelima. Apa pendapat Anda? Tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajaran dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Oke, baik. Mungkin saat ini lagi maraknya virus corona ya, atau COVID-19, di mana pembelajaran yang dulunya tatap muka atau luring ya dilakukan di ruang kelas hanya dilakukan secara online, daring. Ya, pembelajaran tersebut merupakan sistem pembelajaran dalam jaringan ya, online itu jaringan melalui internet, menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Nah, guru di rumah, murid pun di rumah, jadi secara jarak jauh melalui jaringan internet. Pembelajaran online atau daring merupakan suatu daya upaya oleh pemerintahan ya, untuk memperkecil kasus penularan COVID-19 ataupun corona ya, virus corona yang sedang melanda di seluruh penjuru Indonesia termasuk Indonesia ini ya. Pembelajaran daring atau online menjadi solusi pembelajaran di masa pandemi yang telah melanda berbagai negara. Itu tadi pembelajaran online, sehingganya pembelajaran karena ada virus corona COVID-19 dilakukan secara daring. Nah, evaluasi dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini mungkin jika kita lihat terlebih dahulu kelebihan-kelebihan yang dapat kita ambil dari pembelajaran online ya, ini pembelajaran semakin mudah, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya. Kemudian dapat memperkecil atau memperkecil kasus penularan COVID-19. Oke. Kemudian peserta didik juga dapat memiliki waktu yang lebih terhadap bersama keluarganya. Nah, itu tadi beberapa kelebihan ya. Mungkin yang selebihnya mungkin bisa teman-teman cari lagi. Nah, kekurangannya sendiri, nah ini kekurangannya, evaluasinya ya. Pendidikan ataupun pembelajaran online ini terhadap Al-Quran hadis, pembelajaran Al-Quran hadis itu sangat kurang maksimal ya. Dapat dikatakan kurang maksimal dikarenakan pembelajaran Al-Quran dan hadis itu banyak sekali ataupun perlu adanya pembelajaran secara tatap muka, karena di situ terdapat ya cara kita peserta didik untuk dapat memahami huruf Al-Quran ataupun hadis tersebut, sehingganya kalau salah pelafasannya jadi ya susah juga dalam melafazkannya Al-Quran gitu. Dan peserta didik kesulitan memahami materi yang disampaikan. Banyak peserta didik yang kurang memahami materi yang disampaikan pendidik melalui online gitu.
Jadi terkadang peserta didik itu bingung akan materi yang disampaikan oleh peserta didik pendidik melalui jaringan melalui media online tadinya. Itu untuk saat ini pada kondisi COVID-19 seperti ini. Nah, mungkin itu tadi jawaban dari 5 pertanyaan tugas ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran, Hadis dan Pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada yang salah ataupun tutur kata saya yang kurang berkenan dari teman-teman dan mungkin kurang pas ya terhadap teori-teori yang sudah pelajari, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.